sudah tua ya? Belum, Pak. Bohong. Aku merasa sudah tua. Aku ini sudah tua ya kan, berapa? Belum. Bohong. Terang-terangan aku sudah tua. Aku ini sudah tua. Dan sebentar lagi aku akan mati. Kalau aku mati, apa kamu menangis? Ibu akan menangis di kuburan Bapak selama seminggu. Selama tahun kau gak akan menangis minggu itu. Minggu kemudian kau akan dilamar orang. Ya, kau akan dilamar seorang laki-laki. Laki-laki itu kira-kira laki-laki mata keranjang. Nah, kira aja. Laki-laki itu adalah laki-laki pengangguran suka angkat kaki dan tidur jam 8. Lantas bangun dan makan jam 12 siang. Kesokannya dia tidur jam 8. Bangun dan makan jam 12 siang. Sebelum umur 40, dia mati di tempat tidur. Kenapa kau tertawa? Habisnya Bapak lucu. Memang lucu. Dulu aku juga begitu. Gak larang aku masih bujang dulu. Aku menunggu seorang kakek tua punya bini muda. Tapi sialan, kakek-kakek itu tidak mati-mati dan aku makin marah. Aku yakin aku akan mati seperti halnya dunia ini akan kiamat. Tapi aku tahu cepat-cepat maksudnya adalah laki. Kenapa kau tertawa? Kau ingin aku ya? Aku dulu laki-laki mata keranjang, berapa? Aku dulu dibenci garis-garis. Sebetulnya garis-garis itu bukan benci, tapi karena aku tidak milihnya saja. Mudahan garis-garis pada umumnya sama dengan dunia pekerjaan. Kalau dapat 100.000 lagi seperti si Muin, aku akan sumbangkan saja ke Depsos. Depsos, Pak. Dapat pemain sosial, bodoh. Aku tak mau ribut-ribut lagi soal pembagian tanah seperti si Muin. Dasar, Muin itu goblok. Sangkanya tanda-tanda itu mau jiwanya mati. Dasar Muin goblok. Padahal orang cuma memerlukan tanah 2 meter buat kuburannya. Berapa? Marilah. Coba kau lihat alangkah suburnya tanah-tanah ini. Di mana kau akan bangun rumah buat si Godam? Godam? Kan dulu Bapak bilang, anak laki-laki. Apa aku punya anak laki-laki selama ini? Kan Bapak bilang, kalau aku akan punya anak laki-laki. Oh, si Godam. Tapi, apa kau tahu apa si Godam? Palu yang berduri. Ya, palu yang berduri. Di sana rumah si Godam. Dan dia tidak boleh kan banyak-banyak kawin seperti bapaknya. Dan dia tidak boleh gagal dalam perkawinannya. Oh iya, nama istri yang pertama, kau ingat? Kalau tak salah, namanya Jamila. Ya, penasaran aku sama dia. Nama istri yang kedua, kau ingat? Rabiatun. Oh iya ya, Rabiatun. Kau tahu apa yang ditanyakan pamannya padaku? Pamannya bertanya, apa kau pegawai negeri? Lalu jawab saja, saya Mersos. Pamannya kembali bertanya, berapa gaji sebagai Mersos? Ini pertanyaan yang paling benci. Aku benci adik Rabiatun, kakak Rabiatun, nenek Rabiatun, kakek Rabiatun, dan tentunya paman Rabiatun itu juga. Mereka datang menguji-uji karena aku jadi rakyat karet. Ketika gubernurnya menangkapku, aku jatuh melarat. Mereka semua lari menanggap. Apa aku pernah cerita di Rabiat ini? Sudah 11 kali, Pak. Oh. Oh iya, nama istri yang ketiga, kau ingat? Kan dulu Bapak bilang, kalau Bapak lupa nama istri yang ketiga. Yang keempat juga, Oh, tapi yang kelima tidak. yang main gila sama laki-laki lain itu. Memang, perempuan memang berbahaya. Tapi Pak tidak pernah main gila, Pak. Dan kau, Baraba, kau baik, namamu juga baik. Baraba, burung makan padi. Tapi kau bukan burung pemakan padi, kau burung yang membeli padi. Kenapa kau senyum-senyum?
Oh iya, nama istriku yang 9, kau ingat? Yang kawin dengan Belanda saat bapak ditawan. Ya, yang khianat 2 kali. Yang pertama pada lakinya, yang kedua pada tanah air. Oh bukan 2 kali, tapi 3 kali. Yang membawa anak-anak perempuan ke negeri Belanda. Aku tidak tahu bagaimana yang mencetak anak-anak perawan supaya jadi putih seperti Belanda. Kenapa kau tidak tertawa? Mbak cemburu. Cemburu? Apa kau punya rasa cemburu seperti kebanyakan orang lain? Mbak cemburu kalau bapak akan kawin lagi. Kaum perempuan cemburu kalau suaminya jadi kakak perempuan lain. Kawin lagi? Kan dulu bapak bilang kawin lagi. Kapan? Kapan coba kapan? 2 bulan yang lalu. Itu cuma main-main. Suami perlu sesekali puji bininya kau. Lagi pula aku ini sudah tua, Barabah. Baru kulihat tanda-tanda itu seperti kamu sudah tua. Oh iya, bagaimana dengan gambar petekku? Membongkar alang-alang itu. Alang-alang itu berbahaya betul untuk ladang. Tanganku terluka karenanya. Aku berangkat dulu. Masuklah. Ada apa? Saya melihat cicak. Cicak atau tikus? Cicak. Sepasang cicak yang saling memburu. Ibu saya menafsirkan itu adalah tanda jodoh. Jodoh? Iya, jodoh. Ibu saya ahli sekali dan hal sesuatu. Silakan duduk. Cicak-cicak itu firasat yang baik. Begitu saya masuk, begitu ada pertanda. Jadi itu berarti ada pertanda pertemuan jodoh. Iya, akan terjadi perkawinan yang bahagia. Kalau menurut tahayul, yang lihat yang akan kawin. Maaf, saya ingin bertanya dulu. Apa betul ini rumahnya Pak Banyu? Sebenarnya kan tadi saya sudah menanyakan pada orang-orang seberang jalan. Cuma saya tak salah. Iya betul, ini rumah Pak Banyu. Ada apa? Bolehkah saya bertemu dengan
isi hati ini bukanlah kerangka hidup, tapi sisa-sisanya. Aku tak mau hidupku yang sedikit ini kuat dari lagi, sebab hidupku yang dulu sudah menjijikkan. Coba tenang sedikit, bukan di dekat hidungmu ada air matanya. Sekarang aku ingin bertanya, siapa nama perempuan itu? Dia cuma seorang perempuan. Iya, siapa namanya? Iba tak ingat lagi. Iba pening. Mari aku pijat kepala yang beli. Iba tak pening lagi. Nama perempuan itu Zaitun. Zaitun, sebesar apa dia? Dari mana dia datang? Sebesar Iba, tapi dia lebih montok. 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 Kalau laki-laki melihat perempuan montok, terbakar hatinya sebab merah. Kalau perempuan melihat perempuan montok, terbakar hatinya sebab iri. Apa kau iri, Baraba? Ya, Aku senang manusia jujur walaupun dia bodoh. Tapi sebentar, ada buku Zaitun di tulisan ini. Nenek dan pemilik buku juga bernama Zaitun. Ini Zaitun siapa? Dan Zaitun bagaimana? ini Zaitun yang montok dan mau kawin. Mungkin dengan bapak? Tidak mungkin. Tidak mungkin, aku sudah bersumpah tidak akan kawin lagi. Kau dalam perkawinan yang ke-12 dan terakhir. Apa sepeda masih ada dalam gudang? Bapak mau kemana? Mencari perempuan jahanam yang bikin kacau itu di sini. Bukan mau diperiksa apakah dia sehat apa sinting. Memang, perempuan itu memang mata keranjang. Dia seenaknya mau menyerobot laki orang. Aku dulu kawin dengan dia. Dia telah cerai dengan tua lamanya dengan istri yang ke-11. Aku dipinangnya seperti jejakan meminang gadis. Kenapa kau ngomong sendiri? Nanti kau dianggap orang gila lagi. Makan dulu. Apa saudara melihat cicak di situ? Tidak, Bu. Apa saudara polisi? Bukan, saya kusir. Bohong, pasti saudara polisi. Memang saya dari kantor polisi, tapi saya bukan polisi. Saya kusir sado. Ya, saya tahu saudara adalah polisi reserse seperti kata orang yang tidak memakai pakaian dinas. Biarpun begitu, saya tidak takut. Mana perempuan itu? Saya tahu dia telah mengadu ke kantor polisi. Tapi saya tidak takut. Saya tidak takut kepada siapa saja yang melawan hak saya. Apalagi itu menyangkut suami saya. Dia suami saya, bukan suami orang. Itulah maksud saya, Ibu. Apa maksud saudara? Bertemu dengan suami Ibu. Ingin bertemu dengan suami saya? Tidak ada. Kalau begitu, apa boleh saya menunggu sampai dia datang? Bung, kita ini orang timur. Saya bisa saja menghormati tamu-tamu saya. Tapi suami saya memesankan, janganlah menerima tamu lelaki sewaktu suami tidak ada di rumah. Saudara laki-laki saya saja terpaksa saya suruh berkeliling dulu sebelum suami saya datang. Tapi saya datang yang maksud baik, Ibu. Saya bukan lelaki sembarangan. Saya juga bukan perempuan sembarangan. Sekarang suami saya tidak ada di rumah. Saya tidak peduli, Ibu. Saya Ya, tidak menunggu di dia sini. tidak ada. Pada pas sepeda kempes lagi. Polisi ini mencari bapak. Mana pakaian dinasmu kalau kau betul-betul polisi? Dia menyamar, Pak. Nyamar. Memang laki-laki mata keranjang suka menyamar jika datang ke rumah punya orang. Set benar. Baraba, inikah perempuan yang kau bilang itu, Baraba? Saya bukan polisi, saya kusir. Ya, saya tidak bertanya pada kau. Baraba, inikah perempuan yang kau bilang itu? Lalu kali ini aku melihat perempuan berkumis yang punya rambut seperti yang berkuda. Baraba, kau mulai membawaku seperti istri yang kelima dan 9. Kau memang betul-betul burung Baraba yang dia memakan padi. Aku dan dia tidak ada apa-apa, Pak. Bohong, siapkan pakaianmu dan masukkan dalam keranjang. Tapi dia sudah kuusir. Ya, Bapak, saya diusirnya. Tebak kalian berdua. Kau, kalau
santai. Kau tunggu di luar sampai saya dan bini saya selesai. Tapi saya kusir dan saya datang Untuk sini apa? Untuk periksa adu. untuk mengurus perkawinan. Apa? Ayo. Nomor tebakan ini tidak salah lagi. Kenapa kau? Kau kira ini lelucon? Saya gembira. Gembira sebab dapat merampas orang lain. Bukan itu Pak. Gembira. Ah! Bisa menebak. Bajingan kau! Keluar! Keluar kacaku sebelum saya naik kejar. Apa? Kau tahu kenapa aku diam? Ya, sebab kau tidak menangis seperti istriku yang dulu-dulu menangis untuk mengingat kesalahannya. Kau memang betul istri yang berbeda dari yang lain. Biarpun marah, aku tetap takut padaku. Sekarang, aku ingin bertanya, siapakah nama laki-laki pertama itu? Aku tidak tahu, Pak. Bohong. Matamu berkata bahwa kau tidak bohong. Kenapa Bapak malah betul kelihatannya? Sebab aku cemburu. Cemburu. Kenapa pula Bapak cemburu? Sebab laki-laki muda itu, sebab kau juga muda. Kami dan tua-tua ini tidak bisa kembali muda. Sebab itu aku cemburu. Tapi aku dan dia tidak ada apa-apa, Pak. Aku sudah berkata padanya sewaktu dia masuk. Janganlah bertamu ke rumah orang ketika suaminya tidak ada di rumah. Betul, betul kau ingat pesanku yang dulu. Bagaimana aku bisa manggil dia? Aku tidak tahu namanya. Hei jagoan, masuklah. Kau tidak pergi rupanya. Biasanya para politik pergi lari. Betul kau polisi. Bukan. Saya kusir satu. Banyak kau jujur. Aku pernah ketemu sesade yang berlagak punya rumah gedong. Aku benci orang-orang yang tidak jujur. Siapa namamu? Saya dipul Pak. Jadi bercongek orang-orang yang ngejek saya. Dari tadi aku mengujimu, kau tetap jujur. Kusir, saya begini. Pantas kau bohong. Tapi apa kau cinta kerjaanmu? Cinta lah. Cinta sekali malah. Hebat kau. Tapi gimana kau mandikan kudamu? Anden kuda dikali Pak. Kali? Apa di kali itu banyak orang mandi? Banyak. Terlebih lagi kalau sudah hari. Ini, marilah, duduk. Siapa yang mandi? Laki-laki apa perempuan? Perempuan mandinya di panjuran Pak. Kau bukan hanya mandikan kudamu, tapi kau juga menggunakan matamu untuk melihat lihat. Namanya juga orang muda Pak. Laki-laki yang tidak punya sopan santun. Biar dia jujur seperti aku waktu masih muda dulu. Tapi aku tidak suka melihat tamu yang tidak sopan. Dia sebenarnya bukan galak, tapi barangkali saja dia sedang tidak. Tapi saya jujurnya tadi. Itu tandanya dia istri yang baik. Kalau kau menikah, carilah istri yang sebaik dia. Dia bukan hanya pandai masak di dapur, dia juga pemberani dan juga bersemangat. Dia juga tidak mau kehilangan suaminya, sebab itu aku senang padanya. Barabah, Barabah, Ya, Pak. coba lihat, mukanya pasti merenggut-renggut. Suami senang melihat istrinya merenggut-renggut dibikin-bikin. Betul tidak kataku? Betul Pak. Rumah ini bukan panggung komedi, Pak. Sialan, kau kira rumah ini tempat parlemen bertengkar apa? Biar orang lain saja yang bertengkar, kita jangan ikut-ikutan. Bukan begitu ada bos? Betul Pak. Kau seperti aku waktu masih muda dulu. Aku waktu masih muda dulu. Pak, saya sebenarnya datang ke sini ingin mengatakan sesuatu pada Bapak. Ini penting Pak. Bicara orang tua. Kami tak perlu Saya ada tahu orang itu Bapak. Saya tahu. Jangan berlagak sok tahu. Kenapa begitu lama? Ini dia perempuan yang tadi mencari Bapak. Ini dia yang tak tahu kali yang menjinakkan suami orang.
berpuluh-puluhnya perempuan. Kau ini dari sidang berapa? Sidang mana? Dari istri bapak yang keenam, Ibu Rabia. Berapa? Kau ingat istri yang keenam, Rabia? Yang tukang tenun ramalan itu. Oh. Dan kalian kesini mau apa? Kami kesini dengan kereta api. Oh, itu saja. Dan ini siapa? Aku sudah menunggumu 1 jam di kantor polisi. Apa kau sudah omongkan soal perpindahan kita? Yang menganga. Nanti masuk nyamuk dalam mulut kalian. Aku sudah menyelidiki dengan teliti soal kawinan ini. Bahwa yang akan kawin, kau, anakku, dan kau. Sebenarnya ingin mengatakan hal ini jelas-jelasnya. Kawinan tidak perlu diawali dengan mulut-mulut dulu. Aku sudah cukup gagal sebagai contoh. Jika kamu menikah, jangan kamu ungkit-ungkit dengan apa yang kalian tunggu lagi. Apa yang kalian bisikan? Hanya akan ketinggalan kereta api terakhir. Oh, itu saja. Sebenarnya ibu melarang kami untuk lama-lama di sini, Pak. Karena ibu khawatir. Oh, sudah itu biasa langkah diri perempuan. Siapa laki-laki ibumu sekarang, Zaitun? Betul kau bernama Zaitun? Iya, suami ibu sekarang kepala kulit pelabuhan, Pak. Namanya Pak Dursiti. Oh, Zaitun, jangan beritahu ibumu bahwa aku minta maaf. Itulah tadi pementasan dari Teater Senada.